Nah, cucu-cucuku, ah, sil pring sil, dilku mandil, engkau datang di sini. Ya, kebetulan kau datang ada di sini. Nah, yang hanya mau sedikit memberitahukan kepadamu sedikit saja tentang bagaimana engkau memandang sebuah spiritual itu tadi. Kadang engkau memandangnya terlalu rumit. Saking rumitnya engkau jadi bingung. Karena kan kadang-kadang engkau dikasih pengertian tentang masa depan, ramalan masa depan. Apa efek negatifnya dari ramalan masa depan itu? Efek negatifnya itu akan membingungkan alam bawah sadarmu sebenarnya. Akan membingungkan sekali. Jadi kebingungan di alam bawah sadar itu yang terjadi. Buktinya ketika eyang-eyangmu itu menceritakan tentang cerita sang kinasih, sang kesatrio. Bingung kan? Bingung. Engkau menjadi bingung. Sehingga di dalam kebingungan alam bawah sadarmu, engkau menempatkan dirimu menjadi seorang sosok yang namanya sang kesatrio itu. Seorang sosok. Rasanya terlalu berlebihan jika engkau menjadikan dirimu seorang sosok sang pinilih yang dipilih. Ya, berlebihan. Kenapa berlebihan? Ya karena pengaruh kebingungan. Sehingga kebingunganmu dalam bawah sadarmu ikut merekrut, mengajak ya, saudara-saudaramu yang lain untuk bingung tentang masa depan. Ya, maaf, yang sedikit bersin karena alergi debu. Bingung toh, berhalusinasi kan. Kadang-kadang kau malah melihat ilusi yang tak jelas. Nah itu dia. Sebenarnya sih simpel-simpel saja cucuku. Apa yang kau jalani sekarang? Dengan melihat kebenaran itu. Melihat sebuah kebenaran yang ada dengan logikamu. Itu membuatmu belajar, berpikir. Belajar menganalisa mana yang baik dan mana yang kurang baik. Ya, itu jelas toh. Jika di dunia ini ruwet tentang korupsi, ruwet tentang pencurian, ruwet tentang penipuan, semua itu berakar dari akal manusia, dibantu batinnya yang tidak tertata. Ya, mereka menghidupi yang namanya perasaan. Wih, korbannya banyak. Menghidupi perasaan kan korbannya banyak ini. Ya. Entah itu korban secara fisik karena keserakahannya
entah itu korban perasaan karena keserakahan, itu nominal terkecil sampai nominal tertinggi, terbesar. Di situ itu, wes luar biasa. Banyak pokoknya, yaitu menghidupi perasaan, ngopeni perasaan. Kalau ngopeni raga, yang katakan dulu kan cuman sebatas air dan kopi, nggak banyak kan. Nah, identitas sampai mencari bagaimana kelayakan aku disebut a perfect human, manusia yang sempurna, mencari identitas, mencari selembar kertas yang sebenarnya kertas itu tak bermakna. Ini kan permainan yang sangat luar biasa memanipulasi pikiranmu, perasaanmu. Ya, sehingga kertas itu menjadi sebuah keterbatasan. Kan banyak orang membicarakan kertas palsu, kertas kosong, kertas tak nyata, berlomba-lomba menemukan kebenaran dari sebuah kertas. Nah, yang katakan kepadamu dulu, kertas itu terbuat dari pohon. Makanya leluhurmu dikasih sarung isi pohon. Hati-hati dengan pohon. Iya, jelas itu. Hati-hati dengan pohon. Sebenarnya batu itu nggak perlu kamu khawatirkan, batu. Weh, tapi malah meributkan batu. Ya. Engkau meributkan batu, engkau meributkan pohon. Ya, kan? Ya, itu. Engkau meributkan batu dan meributkan pohon. Pada dasarnya itulah bahan dasar pembuatan semua. Mau ini, mau gelas ini, bahkan pembuatan dirimu yang dari air itu, ya, ingat loh, ada 3 hal penting yang perlu kamu ingat. Ya, padat, cair, dan gas. Itu 3 hal yang penting. Di sini adanya padat, cair, dan gas. Nah, kepadatan dari tubuhmu itu berarti pengkristalan. Pengkristalan itu bisa terjadi jika ada kekerasan tekanan. Dan ketika tekanan itu ada, menimbulkan medan energi. Nah, manipulasi-manipulasi itu yang terjadi sebenarnya untuk menekan dirimu supaya timbullah energi. Jadi engkau ditekan untuk menghidupi perasaanmu, jiwamu, mencari kertas palsu. Mencari kertas palsu. Kamu lihat medan energinya. Besar kan? Melelahkan bukan? Capek tidak? Nah itu cucuku. Ya. Dia hanya mempermainkan kamu. Ya. Tak perlu kau cari pohon, udah jelas itu pohon ada di sana, tinggal tebang saja pohonnya. Langsung straight ke pohonnya, jangan ke kertasnya. Ya, itu cucuku. Susah kan? Susah kok. Nah, proses mengkristalan ini yang dengan tekanan ini seperti contohnya kehidupanmu. Engkau perlu ditekan. Engkau perlu adanya tekanan kehidupan supaya terbangkitkan kesadaranmu. Supaya engkau bisa membedakan mana manipulasi, ya, mana kebenaran. Tetapi ingat, engkau dibikin terbatas. Ya, dikotakkan, digiring untuk sebuah kotak, masuk ke dalam kotak. Terbatas. Rumput yang begitu luasnya, hamparan rumput yang begitu luasnya,
hamparan tanaman-tanaman obat yang begitu luasnya, yang tumbuh dimanapun mereka mau tumbuh. Sekarang dibikin kotak, toko, ya. Ada merica, ada lombok, ada apa, dimasukkan dalam toko. Di toko itu sebenarnya tidak bisa tumbuh, tapi kebutuhan apapun, engkau larinya ke toko, bukan ke alam. Nah, pahami ini ya, larinya bukan ke alam. Kalau ke alam, kamu modal pot, ya di depan rumah, tumbuh dia. Tetapi kamu larinya lebih baik ke toko yang sudah dibungkus-bungkusin. Nah itu, karena kamu itu tadi terjebak dalam sebuah kotak. Kotak, toko kan kotak itu, nggak ada yang segitiga, pasti kotak kan. Matrix. Engkau harus memahami proses ini, pengkristalan, karena tubuhmu itu air, dan lama-lama ketika dia tertekan, dia akan mengkristal, dia akan keras, dan dia tidak akan bisa termanipulasi oleh apapun. Ketika dia sudah menjadi kristal yang keras, maka dia mampu membungkus yang namanya batin. Batin yang contohkan api, ada merah, ada biru seperti ini, ya. Ada hijau, ada lagi yang putih, keungu-unguan, kebiru-biruan yang namanya biru moyo. Biru moyo, plasma. Itu sebenarnya panas banget. Tapi kok bisa ada di dalam cairan yang ada di sini yang dibungkus oleh cairan. Nah, hormon-hormon apa itu serotonin, melatonin, apapun yang ada di tubuhmu itu ketika ada tekanan akan mengkristal. Ketika itu sudah menjadi kristal, dibakar oleh plasma itu tadi, jadinya apa? Nah, itu plasma itu memang harus weh, ya kan, supaya itu bisa mengkristal memang harus weh gitu. Panasnya itu memang harus weh. Gitu. Masih kau berlanjut, Dirgumandel, Silbringsel, mencari sang sosok itu. Dia ada di depanmu, tapi engkau gak paham. Dia ada di depanmu, tapi kau gak paham. Dia bersamamu, tapi kau gak mengerti. Nah, dia ada di dalam dirimu. Nah, jangan kau percaya dengan orang-orang yang memanjakan dirinya. Kelihatannya wow, wih, keren atraksinya. Padahal kehidupannya masih memanjakan dirinya. Ketika seseorang itu memanjakan dirinya, dia nggak akan bisa memakmurkan kamu. Nggak akan mungkin. Ketika dia sudah tidak peduli dengan dirinya, tidak memanjakan dirinya, dia akan memakmurkan kamu. Kiranya segitu dari yang Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan.